Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dalam renungan malam dari Majelis Jemaat Majelis Resort GKS Sampit 1 Juni 2024. Nas sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis dari Kitab Perjanjian Lama dari 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 dengan judul Puji-pujian Hana. Saya akan bacakan secara khusus yaitu ayatnya yang ke-9 sebagai berikut. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya, dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa puji-pujian Hana ini lahir karena ia sendiri adalah seorang mandul yang dengan susah payah, dengan husuk berdoa, dengan sungguh-sungguh dalam kepedihan hatinya, bahwa ia dihina oleh istri kedua atau madunya, yaitu istri kedua dari suaminya Elkana. Nah, dalam kepedihan hati ini ketika mereka beribadah di Silo, yaitu tempat ibadah yang dipimpin atau dilayani, imamnya adalah Imam Eli dan anaknya Hofni dan Pinehas. Nah, dengan husuk ia berdoa, bahkan ia berjanji dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 11, apabila nanti Tuhan berkenan memberikan aku seorang anak laki-laki, maka anak itu akan diserahkan seumur hidupnya kepada Tuhan. Bahkan pisau cukur tidak akan menyentuh yaitu rambutnya. Dan itulah keseriusan dalam doa dari Hana ini. Dan akhirnya memang terkabul doa itu, dan akhirnya lahirlah anak laki-laki bagi yaitu Hana dengan perkawinannya dari Elkana ini. Lalu kemudian sesungguhnya akhirnya anak itu dengan setia ia serahkan kepada Tuhan, yaitu setelah berhenti di sapi, lalu kemudian ia menyerahkannya kepada Imam Eli di Silo untuk melayani Tuhan, diserahkan bagi Tuhan. Itu ada di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-24 sampai 28. Nah, atas dasar kebahagiaan sukacita bahwa ia mandul akhirnya bisa melahirkan anak laki-laki. Dan itulah yang membuat pujian dan syukur dari Hana kepada Tuhan. Lalu adapun isi dari puji-pujian Hana ini adalah ia bersyukur, ia memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, bahwa Tuhanlah yang telah mengabulkan doanya. Tuhanlah yang memperhatikan keluh kesahnya. Tuhanlah yang telah membuka kandungannya yang mandul menjadi beranak dan mempunyai anak kebanggaannya itu. Dan itulah menjadi pusat dari puji-pujian Hana, bahwa ia memuji Tuhan atas segala kasihnya, kebaikannya, penyertaannya, kuasanya yang nyata dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan Hana. Dan terlebih juga ia memuji-muji Tuhan karena ia telah membela Hana dari rasa aib, rasa malu karena mandul, dihina dan disakiti oleh madunya yaitu Penina. Dan ia telah menang dan lega dan bersyukur atas semuanya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa bersyukur itu adalah wajib bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu yang ada dalam hidup ini adalah pemberian Tuhan. Apa yang kita miliki, kesehatan, kekuatan, berkat, hidup, rezeki, rumah, uang, harta, anak-anak yang Tuhan karuniakan dalam keluarga adalah anugerah pemberian Tuhan dalam hidup kita. Sehingga tak hentinya setiap hari kita mesti bersyukur kepada Tuhan. Dan sejak dari bangun tidur kita diperkenankan bangun tidur, itu adalah syukur yang harus kita nyatakan kepada Allah.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita bersyukur kepada Allah, setiap saat kita bersyukur kepada Allah atas segala pemberian, anugerah dan kebaikan dan kasih-Nya yang tercurah dalam hidup kita. Tetapi dalam syukur itu mesti satu, memuji Allah, bersyukur atas kebaikan Allah, dan berterima kasih, thanksgiving, kepada segala anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan beserta dengan itu, bukan hanya bersyukur, memuji-muji Tuhan, tetapi kemudian bermohon akan berkat kasih karunia penyertaan. Yaitu langkah setiap orang yang dikasihinya adalah diperhatikan oleh Tuhan dalam ayat yang ke-9 tadi. Jadi kita bersyukur, bermohon, berdoa kepada Tuhan sehingga Ia memberikan segala kebaikannya setiap hari bagi kita, sehingga kita tidak akan pernah berhenti terus bersyukur dan bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita ini. Sehingga tidak ada hela napas kita pun tidak ada rasa syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Marilah kita bersyukur sehingga semakin besar yaitu kasih karunia dan berkat Tuhan, dan hati kita semakin taat dan percaya. Kalau bersungut-sungut, itu sebaliknya. Kalau mengeluh, itu sebaliknya. Semakin merenggut kebahagiaan sukacita kita dalam hidup ini. Bersyukur jadi lebih baik, bersyukur seperti Hana atas segala kasih karunia Tuhan, dan selanjutnya memohon kasih karunia berkat itu berkelanjutan dalam hidup kita. Sehingga setiap jejak kaki, langkah kaki hidup kita disertai dan dipimpin oleh Tuhan. Tapi orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak tahu bersyukur, tidak tahu memuji Tuhan, maka dia menjadi orang yang jahat, fasik, picik, dan ia hanya menuju kegelapan dalam kehidupannya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala kebaikan dan kasih-Mu. Kami bersyukur atas segala penyertaan dan berkat-Mu. Tak ada hela napas pun kami tidak bersyukur atas segala kebaikan dan kasih-Mu. Kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami baca, kami renungkan malam ini. Sehingga itu semua mengajak kami semua, dari bangun pagi sampai tidur, dari bangun sampai tidur, dalam menjalani hidup ini, kami hanya bersyukur atas kebaikan Tuhan dan melanjutkan syukur itu dengan doa sehingga Tuhan selalu beserta dalam langkah juang hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, saat ini kami pun ingin berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu dimanapun berada, dimanapun yang boleh mendengar renungan malam ini. Tuhan, Engkau memberkati seluruh warga jemaat-Mu, memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan hikmat dan damai sejahtera dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur pula ya Tuhan, Engkau berkati para pekerja-pekerja gereja-Mu sehingga mampu melaksanakan tugas dan pelayanan, sehingga kami selalu bertumbuh bersama dalam iman percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, berkati anak-anak kami dalam pendidikan perjuangan mereka menggapai masa depan, sehingga anak-anak kami sukses berhasil, dan terlebih anak-anak kami, keturunan-keturunan kami menjadi orang yang taat, percaya, dan bersyukur kepada Tuhan senantiasa. Dan terlebih dari semuanya itu, mereka terus menjadi kepujian, kemuliaan nama Tuhan dalam hidup ini, menjadi puji dan hormat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi kebanggaan di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa. Kami serahkan gereja Kalimantan Pengelis ini dalam tugas dan pelayanannya, mampu terus memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini, sehingga nama Tuhan semakin diagungkan dan dimuliakan oleh jiwa-jiwa yang diselamatkan dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami berdoa dan bersyukur di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudara yang telah mendengarkan, mengikuti renungan malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.